Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya pengen bawain tutorial atau cara menentukan hasil nilai dari trigonometri yang sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, jadi semisal di soal ada tentukan nilai dari sin 30 derajat. Nah, pasti kalian seneng ya. Jawabannya pasti setengah, kalian udah hafal. Terus yang ditanya misalkan sin 60 derajat. Nah, jawaban apa? Setengah akar 3. Kalian pasti udah hafal. Atau misal ditanya adalah cos 90 derajat. Nah, jawabannya pasti 0. Atau misal ditanya adalah cos 30. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Atau ditanya di soal adalah tan 45 derajat. Nah, pasti kalian langsung jawab 1 ya. Iya, kalian udah hafal untuk yang sudut istimewa ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum hafal nilai dari hasil trigonometri yang sudut istimewa, kalian bisa lihat di TikTok ya, itu ada cara menghafalnya, cara cepat buat hafal. Nah, udah saya tulis di deskripsi linknya, tinggal pencet aja. Oke, lanjut. Tapi misal kalian ketemu soal yang sudutnya itu lebih dari 90 derajat seperti sin 120 derajat. Nah, kalian mau jawab seperti apa kalau kayak gini? Kalian mau hafal lagi? Kalau hafal lagi pusing ya. Jadi ini saya akan kasih tahu nih tutorial cara menjawabnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi cara menghitung hasil dari trigonometri yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, sebelum kita masuk ke sini ada syaratnya ya. Jadi syaratnya kalian udah hafal nilai dari trigonometri yang sudutnya itu istimewa. Misalnya kalian belum hafal atau masih cari-cari di mana belajarnya atau mungkin di googling kurang sreg, kalian bisa lihat video saya, video TikTok saya. Linknya ada di deskripsi, tinggal pencet aja. Misal kalian nggak punya TikTok, tinggal copy paste aja atau ke browser langsung nanti bisa. Oke, kalau udah hafal, kita masuk ke materi intinya. Nah, sebelum kalian menghitung lagi, kalian harus kenal yang namanya kuadran. Nah, saya mau ngenalin kalian sama yang namanya kuadran nih. Jadi yang namanya trigonometri itu tuh punya 4 kuadran. Saya gambarkan dulu ya. Nah, ada 4 kuadran. Kuadran pertama. Kuadran pertama itu tuh ini ya, 0 derajat sampai 90 derajat untuk kuadran pertama. Terus untuk kuadran kedua itu adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Itu kuadran kedua. Terus 180 derajat sampai 270 derajat itu adalah kuadran ketiga. Dan yang terakhir 270 derajat sampai 360 derajat atau muter balik lagi ya, itu adalah kuadran 4. Nah, terus di masing-masing kuadran ini itu tuh punya penguasanya, ada penunggunya. Nah, ya untuk kuadran pertama itu semua. Ya, semua sin kostan itu penunggunya di kuadran 1. Nah, untuk kuadran 2 itu penunggunya adalah sin. Nah, untuk kuadran 3 penunggunya adalah tan. Dan yang terakhir kuadran 4 penunggunya adalah yang kos. Nah, maksudnya penunggu itu apa? Jadi, misal di semua ya, ada misal ditanya adalah sin 60. 60 kan letaknya di kuadran pertama, berarti nilainya positif. Mau tan 60 juga nilai positif. Mau cos 60 juga positif karena dia itu semua. Nah, ya, di semua di sini itu nilainya positif. Nah, beda cerita kalau misal ditanya adalah cos 120. 120 itu letaknya di kuadran 2. Yang kuadran 2 itu yang positif, yang sin ya. Yang ditanya tadi cos, berarti cosnya hasilnya negatif. Jadi selain sin itu negatif. Tapi kalau sin di kuadran 2 itu positif hasilnya. Oke. Kuadran 3 dan 4 juga sama mengikuti. Jadi untuk kuadran 3 yang ditanya misalkan tan di kuadran 3 itu hasilnya positif. Kalau kuadran 4 ditanya cos di kuadran 4 ya itu hasilnya tetap positif. Jadi kalau selain daerah kekuasaannya itu tuh negatif. Oke. Jadi cara ngapalinnya gitu, maksudnya kuadran. Aduh. Karena kalian udah hafal kuadran, kalian udah hafal hasil dari trigonometri yang sudut istimewa, berarti kita bisa langsung masuk ke materinya ya, atau ke cara atau masuk, aduh kok saya bingung ya. Oke, maaf, udah lama nggak bikin video jadi efeknya gini. Jadi nanti kalian kalau udah hafal tadi kedua tadi ya, apa ya tadi. Astagfirullahaladzim, maaf. Udah kok saya jadi grogi. Oke, jadi setelah kalian hafal
tadi hasil dari sudut istimewa, trigonometri yang sudut istimewa, dan kalian udah tahu apa itu kuadran, kalian bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi semisal ditanya ada cos 210 derajat. Oke. Jadi cara jawabnya gini. Pertama kita lihat 210 derajat itu di mana? Di sini ya, di antara 180 sampai 270, berarti di kuadran 3. Dia itu punya tan, berarti negatif hasilnya. Oke, terus kita cari patokan. Nah, untuk patokan sendiri, saya saranin kalian pakai yang 180 sama yang 360. Jangan sekali-sekali kalian pakai yang 90 sama yang 270, karena nanti aturannya akan beda. Oke, nanti kita ubah cos. Nah, karena 210 itu lebih dekat sama 180, berarti kita pakai patokan 180. Berarti 210 itu sama dengan 180 ditambah berapa coba? 30. Nah, nanti 180-nya hilang, sisanya adalah cos 30. Dengan menghilangnya cos 180, negatifnya masuk. Karena letaknya itu di kuadran 3, berarti di sini negatif ya. Nah, ya. Karena dia cos bukan tan, kalau tan positif. Nah, 180-nya hilang gimana? Itu nanti hilang gara-gara sifat. Nanti jadi 0 gitu. Misal kalian bingung, nanti di akhir saya akan kasih tahu kenapa hilangnya itu gimana. Jadi biar kalian ditanya guru itu ada alasannya. Oke? Lanjut. Berarti ini hasilnya adalah cos 210 akan sama dengan negatif cos 30 ya. Oke, berarti tinggal sama dengan negatif cos 30 itu adalah setengah akar 3. Udah, hasilnya ini negatif setengah akar 3. Oke, lanjut. Misal ada soal sin 120. Oke. Nah, sin 120 derajat itu lebih dekat sama 180 ya, karena di kuadran 2. Oke, berarti di sini kita pakai 180 dikurangi, biar hasil 120 itu dikurangi 60 ya. Oke. Berarti nanti 180-nya akan hilang, bukan hilang sih, dia akan jadi 0 berdasarkan sifat. Nanti saya jelaskan di akhir video seperti biasa. Nanti jadi sin 60. Negatif enggak? Enggak, karena dia di kuadran 2, punyanya sin. Oke, ingat. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, terus selanjutnya buat kalian saya punya tugas nih. Udah, anggap aja ini tantangan ya. Oke. Jadi kalian nanti cari hasil dari cos 120 derajat itu berapa. Habis itu tan 225 itu berapa. Sama terakhir cos 300 itu berapa. Oke, kalau udah dijawab jangan lupa tulis di kolom komentar ya, nanti saya koreksi. Oke, jadi udah selesai ya videonya. Berarti selanjutnya tadi saya janji buat ngejelasin itu ya kenapa bisa 180-nya hilang. Jadi ini adalah video tambahan ya. Misalkan kalian udah paham dan udah bisa ngerjain, mau lihat video tambahan boleh, mau enggak juga boleh. Karena ini di luar itu ya, di luar tutorialnya. Karena ini kita akan bahas kenapa sih 180-nya hilang. Nah, jadi yang namanya sin sama cos sama tan sebenarnya itu punya sifat. Nah, tapi saya ini akan jelasin sin sama cos aja ya. Untuk tan kalian cari tahu sendiri nggak apa-apa. Untuk sin, nah, sin alfa plus beta itu tuh punya sifat. Bisa dijabarin jadi sin cos. Nah, cara ngafalnya gini. Untuk sin itu dia nggak sombong, kalau cos itu sombong. Kalau sin kan nggak sombong, jadi dia mau bergaul sama sesamanya nih, sin sama cos. Oke. Terus dia anaknya nurut, jadi di sini plus, ini juga ikut plus. Nah, ini alfa beta, berarti ini beta alfa. Ingat ya, kalau di sininya itu udah alfa, berarti sin sebelahnya harus beta ya. Oke. Selanjutnya untuk sin alfa min beta juga sama, dia itu adalah nggak sombong dan penurut. Tandanya negatif, di sini juga ikut negatif. Ini alfa beta, ini berarti beta alfa. Nah, untuk cos ya. Untuk cos dia itu tuh sombong dan nggak nurut. Jadi dia nggak mau gaul sesamanya. Jadi ini cos, ini sin. Nah, cara ngafalnya gitu.
terus di sini plus, di sini min. Dia nggak nurut sih. Oke. Ini berarti alfa beta, ini alfa beta. Oke, buat cos alfa min beta juga sama. Berarti dia itu nggak nurut dan sombong, nggak mau bergaul. Nah, ini berarti di sini tandanya plus ya, karena di sini min. Oke, ini alfa beta, alfa beta. Nah, salah usulnya dari sifat ini kenapa hilang? Nggak hilang sih, tapi jadi 0. Oke, berarti kita akan bedah salah satunya aja, yaitu sin 120. 120 kan sama dengan 180 min 60 ya. Oke, berarti kita bedah. Berarti sin, nah, 180 min 60. Oke, berarti memenuhi yang mana nih? Memenuhi yang ini ya. Oke, berarti nanti akan jadi sin 180. Bener ya? Cos betanya itu 60 min sin beta, betanya itu 60 cos berapa nih? Cos 180 ya. Oke. Ya kalian udah ahli lah, udah bisa ngitung apa ya namanya? Hasil trigonometri yang lebih dari 90 derajat. Nah, berarti lihat ini tinggal kita hitung aja. Sin 180 itu berarti 180 kurang 180 yaitu 0. Berarti sin 0 yaitu 0. Nah, kali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Oke, min. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Terus dikali sama cos 180. Berarti cos 180 kurang 180 yaitu 0. Berarti cos 0 tapi di kuadran 2. Cos 0 kan 1, karena di kuadran 2 jadi min 1. Nah, seperti itu. Ini 0 ya, 0. Min ketemu min jadi plus ya. Min ketemu min jadi plus, maksudnya seperti itu. Jadi plus setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 tambah 0 yaitu setengah akar 3. Nah, asal usulnya kayak gini. Nah, hasilnya kan sama kan, setengah akar 3. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.